wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Siti Tumini dari SD Negeri Harjo Winangun 2, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Di sini saya mengambil mata pelajaran IPAS kelas 5 kurikulum merdeka semester 2 dengan materi perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan melihat video pembelajaran yang saya lakukan. Saya mohon kritik dan sarannya agar pembelajaran kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya, siapa hari ini yang berangkatnya paling awal? Oh iya, Nadia, silakan untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Sakit, semoga lekas sehat. Amin. Sendiri ya. Meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Nah, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, anak-anak akan Bu Guru beri asesmen diagnostik dan nanti Bu Guru bisa mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar kalian. Silakan diisi sesuai dengan keadaan kalian. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan masuk ke depan. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang perubahan lingkungan akibat bencana alam. Bencana apa saja yang dapat mengakibatkan perubahan lingkungan kita kemarin? Ada banjir, apa lagi? Gempa bumi, tanah longsor, tsunami, apa lagi? Erosi kebakaran, ya betul sekali. Itu adalah perubahan lingkungan yang terjadi secara cepat. Karena apa? Pada saat kejadian itu tanah longsor, maka banyak rumah-rumah yang hancur, rusak. Banyak tanaman-tanaman yang akibat kebakaran bagaimana akhirnya gundul. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Nah, sekarang Bu Guru tanya. Tadi atau kemarin kalian pasti pernah melihat suatu perubahan pada lingkungan kalian. Saat kalian melewati entah itu sawah atau perkebunan atau taman sekolah, apa yang kalian lihat dengan tanaman tersebut atau pada lingkungan tersebut? Apa? Tanah menjadi subur. Ya. Apa lagi? Tanaman mati. Nah, tanah jadi subur itu akibat kegiatan manusia apa? Kok tanahnya bisa subur? Kenapa? Dirami
analisis penyebab aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan dengan teliti. Terus tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi, nanti anak-anak diharapkan mampu menyimpulkan perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia dengan tepat. Dan melalui kegiatan presentasi, anak-anak mampu menyampaikan hasil diskusi kalian dengan penuh rasa percaya diri. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita semua Salam merdeka. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. ya, terima kasih buat Ananda Abida. Beri tepuk tangan buat Ananda Abida. Anak-anak, guru harapkan untuk pembelajaran hari ini nanti dapat memotivasi diri kalian agar kalian belajar dengan bersungguh-sungguh. Dengan adanya kalian belajar bersungguh-sungguh, semoga kelak cita-citamu tercapai. Ya. Nah, sebelumnya silakan anak-anak perhatikan tayangan video yang akan guru tampil. Sambil memperhatikan video, kalian boleh mencatat hal-hal yang dianggap penting yang belum kalian ketahui. Anak-anak, sekarang Bu Guru akan menayangkan sebuah video. Silakan video yang Bu Guru tayangkan nanti kalian analisis apa saja materi yang ada di dalamnya. Ada apa hubungan manusia dengan sampah tersebut nanti? Terus apa yang terjadi jika sampah menumpuk? Nah, nanti kalian analisis. Kalian siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat semua. Amin. Nah, anak-anak, jumpa kembali dengan saya Ibu Guru kelas 5, Ibu Siti Tumini dari SD Negeri Harjo Minang 2. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. IPAS kelas 5 semester 2. Silakan kalian catat yang penting. Perubahan lingkungan bisa terjadi dengan cepat, bisa juga dengan perlahan-lahan. Perubahan lingkungan dengan cepat dapat dilihat akibatnya dengan segera. Misalnya, bencana seperti gempa, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan lainnya. Sedangkan perubahan lingkungan secara perlahan dapat terlihat dalam jangka waktu lama, disebabkan oleh aktivitas manusia. Misalnya, aktivitas yang menghasilkan sampah. Kegiatan manusia antara lain yaitu berbagai kegiatan manusia dapat menyebabkan perubahan lingkungan tanpa kita sadari. Kegiatan manusia didasari oleh kebutuhan manusia untuk tetap hidup. Hampir semua aktivitas manusia menghasilkan sampah. Beberapa sampah mengandung bahan yang membutuhkan waktu lama untuk terurai. Contohnya plastik, botol sampah, botol bekas minuman, kertas. Nah, sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik, misalnya dibuang di sungai, akan mencemari lingkungan. Air sungai tidak bisa dimanfaatkan karena mengandung mikroplastik. Kemudian sampah dari sungai mengalir ke laut, laut akan tercemar. Biota laut seperti plankton secara tidak sengaja dapat memakan mikroplastik. Kemudian plankton dimakan ikan dan ikan tersebut dimakan manusia. Dengan demikian, mikroplastik berpindah dari plankton ke ikan dan manusia. Mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang besar dapat membahayakan kesehatan. Plastik yang tidak bisa keluar dari usus akan mengendap di dalam tubuh. Lama-kelamaan dapat mengganggu sistem pencernaan. Nah, anak-anak, berikut contoh proses plastik dapat
dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Berawal dari plastik, terurai, tinggal mikroplastiknya dimakan ikan dan kemudian dimakan oleh manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah ada 3 macam. Yang pertama adalah sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah organik berasal dari sisa makhluk hidup, mudah terurai, contohnya kulit sayuran dan buah, serta sisa makanan. Sedangkan sampah anorganik yaitu sampah yang membutuhkan waktu lama untuk terurai. Contohnya plastik, botol, sedotan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Misalnya kaleng, suntikan, barang elektronik, botol, obat serangga, atau obat pestisida. Agar sampah dapat teratasi, maka kita dapat melakukan pengolahannya. Yang pertama yaitu dengan 3 prinsip R atau yang disebut dengan reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah cara mengurangi sampah dengan cara kita berbelanja menggunakan tas yang terbuat dari kain, sehingga kita tidak menggunakan plastik lagi. Sedangkan reuse yaitu memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan. Misalnya, botol bekas minuman dapat kita jadikan pot untuk menanam sayuran. Yang ketiga yaitu recycle, yaitu menggunakan sampah untuk dilakukan daur ulang sehingga menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Contohnya, botol bekas minuman dapat kita jadikan sebagai pot ataupun bunga. Ada lagi plastik bungkus minuman serbuk dapat kita jadikan tas. Contoh yang lain, sisa kertas yang sudah tidak terpakai dapat kita jadikan pot maupun tikar maupun tas. Nah, anak-anak, demikian untuk materi hari ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, itu adalah tayangan video yang sudah kalian pelajari hari ini. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, apa saja yang kalian analisis dari tayangan video tadi? Siapa yang disampaikan? Perubahan sampah, boleh. Apa lagi? Kegiatan manusia dan perubahan lingkungan. Apa lagi? Jenis-jenis sampah, ya. Jenis-jenis sampah. Dan itu adalah masih terpampang di situ adalah pengolahan sampah. Nah, pengolahan sampah dengan 3 prinsip, 3R, reduce, reuse, dan recycle. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru punya contoh. Nah, coba kalian perhatikan. Ini adalah tas. Tas ini terbuat dari plastik serbuk minuman yang sudah tidak terpakai. Ini didaur ulang atau disebut dengan recycle. Nah, ini daur ulang. Yang tadinya bungkus minuman serbuk didaur ulang menjadi tas belanja. Terus ini juga contoh recycle. Ini dari bekas kertas yang sudah tidak terpakai. Kita jadikan tas. Didaur ulang. Ada contoh lagi, di sini juga ada pot. Ini juga sama tas, beraneka macam tas. Dapat kita jadikan sebagai bahan yang bernilai. Tadinya kertas yang tidak terpakai, tidak ada nilainya, kita daur ulang menjadi tas, menjadi pot. Ini bisa memiliki harga ekonomis. Ini bisa
bisa menghasilkan uang, bisa bermanfaatkan lagi. Jadi tidak terbuang sia-sia. Kalau sampahnya terbuang sia-sia, menumpuk, akhirnya bagaimana? Bagaimana kalau sampahnya menumpuk? Akibatnya bagaimana? Bau menyengat, ya. Kalau dibakar, maka akan terjadi polusi udara. Terus pada saat di sini Bu Guru juga punya tas. Ini tas belanja, ini bisa dipakai. Jadi kalau belanja cukup membawa tas kain, tidak usah memakai plastik. Ini cara mengurangi sampah yang disebut dengan redus. Kita menggunakan tas saat belanja itu disebut dengan redus, cara mengurangi sampah. Ada lagi, ini di sini, ini karena berat Bu Guru tidak bisa. Ini di sini ada pot dari, ayo sini coba dilihat. Ini ada pot dari ban bekas mobil. Ya, ban bekas didaur ulang menjadi pot, bisa dibuat untuk menanam tanaman. Ada juga, ini juga kaleng bekas cat. Ini juga dipakai untuk menanam tanaman. Nah, yang bekas kaleng ini termasuk reus, menggunakan kembali barang yang sudah tidak terpakai. Kalau yang sampah tadi pot itu dijadikan untuk tanaman bunga, itu termasuk resin. Sampai sini apakah kalian paham? Bagus. Nah, sekarang Bu Guru akan membentuk kelompok sesuai dengan hasil asesmen diagnostik kalian berdasarkan gaya belajar kalian. Dengarkan Bu Guru ya. Nanti kelompok 1, kelompok Kartini. Nanti kalian akan Bu Guru suruh membuat tabel. Kalian buat tabel dengan mengerjakan, tulislah kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan. Nanti juga ada yang kelompok snowball throwing. Snowball throwing itu karena kalian itu kinestetik sesuai gaya belajar kalian. Ada juga nanti yang peta konsep berdasarkan gaya belajar kalian yang visual. Peta konsep tentang pengolahan sampah. Yang snowball throwing tentang jenis-jenis sampah. Terus nanti ada juga yang kuis. Karena ini gaya belajar kalian adalah audio visual. Nanti saya sebutkan ya. Yang tabel ini yang kelompok 1 Kartini dari Ananda Zia. Terus ada Nanda Aska Siva, ada Khairul Anwar, ada Anissa, nah Fajar. Terus untuk yang snowball throwing ada Ananda Tama, Airin, Adinda, Hamid. Sekarang silakan kalian ke tempatnya yang sesuai dengan Bu Guru sebutkan. Yang linknya Bu Guru kirim ke HP. Silahkan kalian keluarkan HP untuk setiap kelompoknya satu saja. Nanti yang mengerjakan bersama-sama. Saya kirim linknya, silahkan dikerjakan ya. Setelah kalian mengerjakan link Google Form, nanti dilanjutkan perintahnya di Google Form itu bagaimana nanti kalian kerjakan.
manusia rumah tangga. Apa jenis sampah? Sampah organik, sampah anorganik, dan sampah biodegrader. Sebutkan contoh sampah anorganik. Plastik, botol plastik, kaleng, styrofoam, dan sedotan. Sampah yang sulit terurai disebut jenis sampah apa? Sampah anorganik. Demikian dari kelompok kami. Apakah masih ada yang bertanya? Silakan. Kertas termasuk sampah apa? Sampah organik. Karena kertas terbuat dari kapas. Kapas terbuat dari tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup. Apakah masih ada yang bertanya? Kalau tidak, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Saya nilai setiap kegiatan kalian, setiap aktivitas kalian dinilai Bu Guru yang aktif, komunikatif, dapat nilai bagus. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sultan Hasanuddin akan menyajikan kuis. Apa saja dampak bagi manusia dari lingkungan yang rusak karena sampah plastik? Ikan mati keracunan. Apa saja dampak bagi manusia dari lingkungan yang rusak karena sampah plastik? Polusi udara dan udara menjadi panas. Apa saja dampak bagi manusia dari lingkungan yang rusak karena sampah plastik? Apa saja dampak bagi manusia dari lingkungan yang rusak karena sampah plastik? Air sungai bercemar dan bau. Apa saja dampak bagi manusia dari lingkungan yang rusak karena sampah plastik? Sampah menumpuk, tanah tercemar. Apakah ada yang mau bertanya?
dari 70 atau kurang dari KKM, maka akan Bu Guru beri perbaikan di pertemuan berikutnya. Bisa dikumpulkan. Sekarang kita refleksikan pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Bagian mana yang menarik? Diskusi. Tanya jawab. Apa? Presentasi. Apakah kalian tadi menemui tantangan? Ada. Apa itu tantangannya? Oh, menjawab pertanyaan teman. Terus bagaimana kalian mengatasi tantangan tersebut? Oh iya, mengingat materi yang sudah disampaikan. Nah, karena kegiatan pembelajaran hari ini kita cukupkan, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesannya Bu Guru, nanti pada saat pulang di jalan hati-hati, jangan ngebut ya.